kebotakannya tolong dihilangin sedikit. Ya dikit doang sih, sama aja kayak lu sih. juga. Caleb Pramod Gemilang. Halo. Gila. Caleb Pramod. Lep, gimana Lep? Gimana apa nih? Seri solo nih. Nih vlog gue sekarang tanpa edit nih. Jadi ngomongnya jangan jorok-jorok ya, lu biasanya ngomong jorok kan. Nggak, gimana nih? Seri solo udah selesai, terus lu bisa bisa 3 kali menang dan Iya. ya lu lawan SM juga kan? Lawan SM dan menang lawan SM. Top skor terus. Iyalah. Duduk aja dong. Susah, cuy. Top skor terus Sempit. apalagi? Ya kontribusi lu nyata banget lah di Aspak tahun ini. Dan ya salah satu gue sih jagoin lu ya kandidat MVP tahun ini sih Caleb Pramod. Menurut lu gimana sih, Lep? Lu nyaman banget kalau main di Aspak? Sebenarnya sih kalau kita lihat tuh bukan gue yang jago ya, jadi teman-teman gue yang jago. Sistemnya bagus. Peres Nah, di sebenarnya mau ngomong apa tau nggak? Bukan gue yang jago tapi lawan yang goblok kayak gitu. Maksudnya ngomong gitu emang. Anjir lah. Jadi memang terlaluan dulu. kenapa gue bisa konsisten poin tuh karena memang si teman-teman gue konsisten melakukan sistemnya. Jadi itu aja sih, nggak Jadi ada. sistem itu Nggak menunjang ada. lu ya. Nggak menunjang gue aja, menunjang semua gitu. Jadi kebetulan kan kalau di sistemnya banyak mainin di guard, jadi banyak help ke guard, jadi gue yang kosong gitu aja sih, nggak ada yang. Jadi orang aware-nya tuh sebenarnya lebih Iya. ke yang lain, tapi lu yang dapat open gitu. Iya, gue yang dapat open. Terus? Tapi kadang-kadang juga misalnya lagi ke gue, guard lain bisa open. Makanya kan beberapa kali ada perubahan gitu kayak misalnya bisa Adjustment gitu ya. Gitu lah. Lep, dari gua sempat beberapa kali nonton Aspak nih, Lep ya. Kan sekarang ya gua akuin lah Aspak kekuatan terbesar sekarang di IBL menurut gua karena mereka lu udah 2-0 lawan SM. Lawan PJ kan belum tahu, tapi PJ udah kalah 4 kali, ya kan? Lu baru kalah sekali kan? Kan? Iya. Itu gimana sih, Lep? Pola yang diterapin si coach lu sendiri gitu. Kan dia tuh menurut gua galak banget lah. Kemarin aja yang lu bilang tuh yang sampai ngeluarin kata yang sebenarnya nggak pantas gitu. Cuman buat pemain kan itu penting gitu. Gimana sih, Lep? Dia jalanin pola segala macem, terus latihannya, disiplinnya gitu-gitu gimana sih? Yang pertama sih perbedaannya yang menurut gua ya. Jadi si polanya tuh nggak terpatok ke pemain asing gitu. Terus. Si pola itu tuh butuh pemain lokal untuk menunjang pemain lokal. Jadi kalau kita lihat beberapa tim gitu, mungkin tim-tim yang sekarang lagi di bawah gitu, kebanyakan tuh passing ke pemain asing, bola diolah sama pemain asing gitu gitulah. Relate to the import ya. Kalau kita tuh ya karena sistemnya bagus gitu, jadi kompak gitulah. Ngerasain perbedaan banget nih, Lep, dari lu. Perbedaan kayak lu aja lah. Kalau misalnya lu dapat waktu offense lu pegang bola gitu, pasti kan lu kan ngerasa oh gua ada di tim ini gitu. Iya. Nggak hanya jadi pelengkap nge-screen doang, nggak hanya gitu kan. Jadi tapi bolanya ngalir gitu, Lu pegang bola, lu passing bola, lu ke ada kontribusinya lah. ada kontribusinya gitu. Jadi ngerasa oh gua kepake, gua bisa kasih ini gitu aja sih. Jadi ya sebenarnya sih kalau gue lihat sistemnya Aspak nih rapi banget gitu, dan memang dia secara defense juga sebenarnya sih menurut gue ya dari segi postur lu nggak begitu spesial. Iya. Ya kan? Memang di big man lu diuntungkan dengan Ruslan, Toyib, terus ada Vincent juga gitu. Tapi di guard lu termasuk small kan? Tim yang main all small gitu. Itu lu bisa defense dengan tapi itu kumis lu kurang rata itu. dikit. Nyukurnya yang rata tuh di ini video malu-maluin. Iya. Jadi lu kan undersize nih, Lep. Pelatih lu tuh ngomong apa sih? Kalau lu undersize nih. Terus biasanya pelatih kan bingung, anjir pemain gua kecil-kecil nih. Ada enggak sih treatment khusus gitu biar pemain-pemain kecil-kecil kayak Aspak gitu bisa menonjol di liga, gimana sih? Kalau di tim kita sih jadi tim defense ya. Kita tahu kita kekurangannya kecil tapi kita punya kelebihan, kita harus press gitu. Jadi kenapa kita banyak pemain-pemain kita yang guard gitu langsung press ke di depan gitu.
karena menutupi kekurangan kita dengan kelebihan kita gitu. Jadi Oh, iya, kelebihan kita press kecil-kecil lebih cepat-cepat, jadi kita harus press gitu. Dan lebih kayak mobil ceper aja ya, Iya. kayak mobil balap aja. Jadi kalau kemana-mana tuh kan belok gampang banget gitu. Jadi mungkin apa namanya, dari segi intercept segala macam, terus antisipasi bola-bola yang dribble gitu lebih gampang ya. Iya, minimal si misalnya lawan mau menjalankan sistem kan jadi lebih terburu-buru lah. Kalau misalnya kita press gitu kan pasti orang mikirnya lebih cepet kan. Aduh, gua harus gimana Jadi bingung sendiri ya iya, kadang-kadang. sendiri. Itu sih apa sih harapannya seperti itu. Gokil emang kalau ngomong sama MVP ini paling enak gitu. Aduh, Ya makanya gue sih sangat berdoa gitu ya, kandidat Ya, doain lah. kandidat lokal kan lu Adriano, menurut gue ya Andre Adriano, tapi menurut gue yang punya kontribusi sampai sekarang tuh, sampai seri ini berjalan kayaknya Caleb Ramot, siapa lagi. Amin. Gimana kabar Ade, gimana tapi di CLS Lab kayaknya? Sekarang masih di ABL. Tahun Jan. depan di Aspak ya? Tahun depan belum tahu tahun depan. Udahlah. Udah pasti lah. Cuma sekarang itu lagi S2 makanya jadi hampir udah Gokil ya. beres. Iya. Jadi ini Jadi adek lo rambut udah mulai kayak lo. Nah. Kenapa sih ini rambut bagus ya, guys? iya, tapi Oh, iya, nah. coba Coba komen ya. agak nunduk dikit. Komen ya rambutnya Caleb gimana? Mirip lambang McD gak sih? Oh, dimarahin ceweknya ntar. Gue pernah waktu itu ada cerita lucu. Malu sih. Ada cerita lucu nih. Jadi gue ngejek Caleb di Instastory. Terus ceweknya Caleb, si Aya di jangan apa lah? Jangan bina pacar saya. Jangan hina pacar saya tuh. Itu sih lucu banget. Terus kemarin gue bikin video parodi di feed Instagram gue. Jadi Vanessa Angel gitu. Terus si pacarnya Caleb, di ini serius, tapi emang dia tuh polos kan. Ini serius. Sumpah lo. Loh, dia tuh sampai ngechat gua, Pras. Itu tuh anak PJ siapa sih yang ditangkap polisi gitu. Terus sampai gitu. Ayo. Emang si Aya ya gitulah. Kayaknya kurang pergaulan. Tapi lu Lep. Pantes mau sama lu. Lep, nih kalau ngomongin pacar Lep ya. Ngomongin pacar, udah berapa tahun pacaran sih? 5 tahun. 5 tahun lebih. Itu mengganggu basket lu gak sih? Apa justru jadi motivasi buat lu? Kalau kebetulan kalau pacar saya Aya tuh nggak ngeganggu sama sekali ya, malah dia memotivasi terus gitu. Contohnya Dia tahu kapan gua latihan dan kapan dia. Contohnya sekarang nih gue lagi naik-naiknya gue suruh dia pergi jauh-jauh kan ke Malaysia. Gue dia tahu. fokus ya. Enggak, jadi dia kayak ngedukung apa yang gua lakukan gitu, memotivasi, terus negur gua kalau gua salah gitu. Kalau misalnya gua udah mulai sombong atau apa gitu. Oh, dia negur lu ya? Negur gua gitu. Jadi memang ya itulah, motivasi saling mengingatkan lah satu sama lain. Tapi emang pacaran sama atlet menurut gue susah, Lep. Memang Iya, susah. karena kita harus nyari cewek yang sangat pengertian sama waktu kita, sama jam istirahat kita ya. Lo curhat apa gimana sih nih? Fitri agak nggak perhatian maksud lu Ya nih. perhatian dong, makanya udah, gua nanya gue memilih dia dan Tapi Oh, Pras iya. ini kok mau ikut-ikutan ya? Sebenarnya. Sudah sih, masuk aja Ngapain? sini. Gue kan kayak backsound Oh, gitu backsound. ceritanya. iya makanya jadi ya menurut gue tuh ya emang harus punya Iya, pacar memang harus kayak ngerti, gitu, memang harus ngerti, ngerti. Ya kalau misalnya nggak ngerti, capek kita Iya, jelasinnya iya, gitu ya, jelasinnya, dari ulang terus lagi. nemeninnya juga kan, karena kadang-kadang waktu dia bisa kosong tuh pas waktu kita latihan gitu, jadi kan dia harus ngerti lah gitu. Iya sih. Benar. Kadang-kadang Itu sih. Lab, gimana S2 udah kelar kan nih? udah kelar. Next step apa? Belum ada sih kalau misalnya ke pendidikan. Kemarin ini mau coba les kayak John Robert Power gitu kayak les kepribadian. Cuma kayak di Jakarta tuh jauh, di Gading kemarin ngecek tuh di Gading gitu. Jadi kalau misalnya ada apa namanya, info-info atau enggak masukan-masukan harus kursus apa, kemarin sih mikir bahasa, tapi Bahasa Inggris lu udah bagus. nggak bagus-bagus amat, tapi maksudnya untuk berkomunikasi lah. Udah ya, berkomunikasi lah, udah bisa lah. ya,
Mandarin lah kayaknya. Kan kalau kayak gue kan emang dari kecil emang dilatihnya Inggris gitu, jadi emang agak susah gitu. Di rumah bahasa Inggrisan bahasa ya. Inggrisan. Iya. Rumahnya dia di kampung Inggris. Iya, di Pare. Iya. Tapi gue salut nih sama Kaleb nih. S2 udah kelar. Terus udah beres semuanya di umur sekarang lu berapa? 27. 27 sambil Tahun ini basket 28. juga. Itu salah satu apa ya? Menurut gue pemain basket jarang banget cuy yang kayak gitu. Paling Ronaldo Sitepu, Bonanza Iya, Siregar pun nggak sampai sekarang main basket gitu. Tapi lu yang masih aktif, calon MVP pula. Amin. Ya kalau bisa ntar ketemu sama PJ di final dan menang Amin. PJ tentunya. Nggak mungkin ketemu PJ dong. Kenapa? Orang kita satu pool. Oh iya satu pool ya. Iya, kita ketemu di semifinal. Semifinal mudah-mudahan lah. Semoga gue yang masuk final lagi. Ya, gua nggak fokus ke semifinal. Gak fokus di semifinal. Nice game ya. Ya berdoa aja yang terbaik lah buat tim kita masing-masing lah pokoknya. Yang penting tetap guyup. Ya wih. Nih Lep, gue milih 2-3 pertanyaan dah. Kalau nggak cukup nih, batas waktunya tuh. Ya. Memori gue. Nah ini gue milih secara acak aja ya, yang bagus ya. Nih ada dari Daryl Deskianto. Dari Instagram ya, gue Cewek cowok. Kalau Cowok. cowok gua nggak mau, balas. Iya, apa rasanya sih pernah main sama Mario Usang dan tipikal orang seperti apa Uncle Ro itu? Oh. Dia juga pernah main Iya, sama Mario pernah main. Usa. Sama Mario, Usa. Tapi kan kalau gua kan memang keseharian gitu ya, keseharian sama Mario Usa. Ya menurut gua Uncle Ro tuh gila lah, orang yang dedikasi banget sih sama basket gitu. Profesional banget. Dia tuh jaga makan, jaga tubuh gitu. Jaga waktu tidur gitu. Jadi benar-benar profesional, top lah. Sama Mario memang patut dicontoh gitu untuk kita pebasket muda gitu. Apalagi di umur dia yang ke musim lalu aja 38 aja masih dominan seperti itu gitu, hebat lah. Uncle Ro, salut ya, karena pemain muda juga belum tentu bisa jangan skill deh, kayak ngikutin latihannya dia, ngikutin pola hidupnya aja belum tentu bisa gitu. Uncle Ro gila sih, living legend lah. Gue pernah juga bareng 2015. Gila loh, nge-gym cuy. lagi tanding nge-gym loh. Gila, gue bilang aduh susah lah, disamain tuh gak ada lagi, udah Uncle Ro doang. Terus nih Lab, ada lagi nih dari Daniel Joyful. Apa momen yang paling Kak Kaleb gak bisa lupakan saat bermain di liga profesional? Momen yang gak bisa dilupakan 2016 kita juara, itu pertama kali juara di liga profesional. Itu tuh melengkapi semua trofi saya gitu sepanjang karir gitu. Karena saya juara SMA pernah, juara kuliah pernah, juara PON pernah ya, juara ya semua lah. Dan ketemunya gue juga. Iya. Kejurnas apa semua, dan akhirnya juara profesional lah. Iya sih. Ketemunya adik-adik juga sih. Bener sih Lab, karena gue yang miss nih seumur hidup PON. Gue kalah sama Kaleb di semifinal gitu. Waktu itu missnya di PON gue. Asli gue nyesel banget seumur hidup. Tapi emang kayaknya udah ada jalannya sendiri-sendiri. Menurut gue orang punya prosesnya sendiri-sendiri, dan ya tergantung kitanya lagi lah Pak. Nyikapinya, karena pas ketemu nanti di profesional tuh anjir berasa banget. Misalnya anjing gue kalah sama PON sama lu nih, anjing gimana caranya coba bisa kalah gitu. Itu juga bayangin aja, biasa orang nggak bisa tidur tuh karena kalah. Ini gue menang nggak bisa tidur loh. Gila. Karena bisa menang ya, karena kita tuh sparring berapa kali ketemu ya sebelum PON mulai gitu, sparring berapa kali ketemu, kalah terus gitu lawan DKI. Jadi pas semifinal itu ketemu malah menang. Nih emang jalannya emang sih. Lihat terakhir ya buat penutup pertanyaan. Kalau disuruh milih nih, kata si Sista Nindya Kirana. Kalau disuruh milih nih, enakan tanding di level IBL apa ABL nih? Bedanya apa kira-kira? Kalau ngomonginnya tergantung apanya dulu nih. Kalau misalnya pengen lihat cari tantangan yang lebih besar ya ABL lah pasti. Karena kan kita di tim kita aja ada 3 pemain asing gitu. Terus regulasi tentang pemain lokalnya juga beda. Ada darah keturunan tuh dihitung lokal gitu. Jadi saingan kita semakin banyak dan kompetitif ya. Semakin kompetitif. Terus kita juga bisa tanding ke luar negeri,
bolak-balik luar negeri gitu. Ya di situ sih bedanya. Tapi kalau misalnya capeknya sih capek ABL beneran. Karena capek di jalan gitu. Jadi kita pergi ke Malaysia, ke Singapura harus transit dulu di Malaysia karena kita harus pakai Air Asia karena itu sponsor gitu. Jadi capek banget lah. Ke Cina besoknya harus baru nyampe, besoknya tanding gitu. Capek di jalan lah pokoknya. Udah bener-bener habis di jalan ya? Iya, habis di jalan. Kalau di IBL sih masih lebih, ya masih bisa dimaklumi lah capeknya gitu. Perjalanannya kan masih antar kota. Gitu. Tapi memang kalau misalnya mau ngomongin gengsi gitu ya jujur aja masih di IBL kalau gengsi gitu. Karena sesama pemain lokal gitu kan, sesama pemain lokal lebih bergengsi lah maksudnya tuh. Oh gua pride-nya gitu ya. Pride-nya gitu. Itu tuh tetap sih. Tapi nih Jan Peres ya, gue nanya sama lu ya. Jan Peres nih. Peres tuh apaan sih? Bohong. Jangan bohong nih ya. Jangan bohong ya. Iya. Duitnya enakan mana? IBL apa ABL? Duitnya gimana maksudnya? Duitnya secara salary, secara duit saku, secara bonus. Kan beda klub beda-beda. Iya, pilih salah satu, salah satu. Beda-beda. Iya, enggak. Gua di CLS udah ngerasain main di IBL, main di ABL. Iya, tapi enakan mana? IBL apa ABL? Udah enak mana duitnya? Lebih banyak mana? Lo ngerasanya? Lebih banyak di IBL. Oh, lebih banyak di IBL. Iya. Kalau ABL tuh kenapa tuh nggak banyak? Kenapa? Pertama kan kita belum tentu berangkat karena banyak. Oh iya. Gitu. Terus kan ya memang itu kan peraturan beda-beda klub ya. Kayak di Setapak tuh misalnya ada bonus game gitu, misalnya kita bonus menang gitu. Nah di ABL waktu pas musim gua sih nggak tahu musim sekarang gua nggak tahu, ngerti. Tapi pokoknya kalau misalnya dihitung tahun ini sama tahun lalu lebih banyak tahun ini karena nggak hanya soal pendapatan dari klub aja ya, tapi kayak soal coaching klinik gitu-gitu, guest star gitu, jadi semakin banyak gitu di Jakarta. Semenjak ke Jakarta gitu. Memang iyalah, nggak bisa dipungkiri lah itu lah. Nggak bisa dipungkiri ya, lah. Alhamdulillah. Tapi banyak ya? Apa tuh? Coaching klinik ya sekarang ya? Iya, coaching klinik sama Adi. Kapan kita Gue pengen banget bikin ntar lagi ya, bikin nih off season ya. Iyalah, harus. Jangan ngomong toh lah. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Ajak Pak Man. Pak Man lah. Ya udah Lep, gitu aja Lep ya. Sukses selalu ya. Sukses di selalu. tim lu, dan semoga kita ketemu di semifinal. Semoga kita ya bikin fans senang aja lah. Ya udah gitu aja ya. Siapapun yang menang. Setapak juaranya. Ya udah Lep ya. Thank you bye. semuanya. See you next video.